Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, hanyalah rahmat dan anugerah Tuhan pada Sabtu pagi hari ini tanggal 1 Juni 2024. Merupakan hari yang pertama kita di bulan yang ke-6. Berarti kita memasuki sudah 6 bulan Bapak ya, bulan ini ke-6 di tahun yang baru 2024. Rasanya masih baru kita memasuki di tahun yang baru 2024. Tapi tanpa terasa kita sudah memasuki di bulan yang ke-6. Ini semua karena anugerah Tuhan, semua karena kasih-Nya Tuhan, semua karena kebesaran Tuhan. Yesus cinta kita semua. Oleh karena itu mari kita hari-hari kita mau semakin dekat dengan Tuhan. Kita mau selalu lebih dalam dengan Tuhan, membangun hubungan akrab dengan Tuhan Yesus. Sebab suatu hari kelak, cepat atau lambat, Tuhan Yesus pasti datang. Berarti jelas dengan waktunya berjalan waktu. Bulan Mei sudah kita tinggalkan. Dari bulan Januari sudah tidak terulang lagi, kecuali bulan Januari tahun yang berbeda, tahun depan 2025. Berarti pula makin kita mendekati kedatangan Tuhan Yesus. Oleh itu kita mempersiapkan diri kita sebagai gadis yang bijaksana, membawa pelita dan membawa minyak untuk menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang sangat kita cintai. Saya Pastor Yakob Rahmat, kami nyanyikan sebuah pujian, All Hail King Jesus. Hormati Yesus, puji Dia Immanuel. Karena nanti Yesus sesuai dengan firman Tuhan akan datang sebagai Raja di segala raja, bersama para malaikatnya, bersama orang kudusnya Tuhan, yaitu kita semua dipanggil sama Tuhan, dipilih sama Tuhan, masuk di dalam bilangan orang kudusnya Tuhan, terbang ke surga kekal selama-lamanya. Tuhan memberkati kita semua. Nanti kita baca kitab Ulangan pada pagi hari ini, pasal yang ke-5. Puji Tuhan, hanyalah rahmat dan anugerah Tuhan. Kita rutin baca firman Tuhan tiap hari, pagi dan malam, pagi malam. Sudah berlangsung 3 tahun lebih Bapak Ibu ya. Dari sejak COVID terjadi 2021 awal, 1 Januari 2021 sampai hari ini 1 Juni 2024, sudah berjalan 3,5 tahun. Saya lakukan dengan setia karena Yesus begitu setia. Dia Bapa kita, Raja kita yang dahsyat ajaib. Tuhan memberkati kita semua. All hail King Jesus, haleluya. All hail Immanuel, haleluya. King of kings, Lord of lords, bright morning star, amen, haleluya. And to all eternity I'm going to praise Him, amen, haleluya. And forevermore I will live with Him. Kita akan tinggal selama-lamanya bersama Yesus. All hail King Jesus, haleluya. Puji Immanuel, amen, haleluya. Rajaku, Tuhanku, bintang fajar, amen, haleluya. Di dalam kekekalan ku puji Dia Yesus, haleluya. Memerintah bersama dengan Yesus kekal selamanya, amen, haleluya. All hail King Jesus, amen, haleluya. All hail Immanuel, amen, haleluya. Di dalam Wahyu pasal 17 ayat 14, demikian firman Tuhan, amen, haleluya. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka. Karena ialah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja segala Raja. Mereka bersama dengan Dia juga akan menang. Itu mereka terpanggil, yang telah dipilih dan yang setia. All hail King Jesus, amen, haleluya. Puji Immanuel, amen, haleluya.
Rajaku, Tuhanku, bintang fajar. Amin, haleluya. Di dalam kekekalan ku puji Dia, Tuhan Yesus, memerintah bersama Dia kekal selamanya. Amin. Sesuai dengan firman Tuhan di dalam Wahyu pasal 22, Bapak Ibu ya. Wahyu pasal 22 ayat yang kelima dikatakan, dan malam tidak akan ada di sana, dan mereka tidak akan memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Itulah Tuhan Yesus, haleluya. And forevermore I will live with Him, dan kekal selama-lamanya. And forevermore, kata firman Tuhan, I will live with Him. Kita akan hidup bersama dengan Yesus. Hormati Yesus. Amin, haleluya. Puji Immanuel, amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan. Amin, haleluya. Kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Haleluya. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan. Amin, haleluya. Punya mula kerajaan, haleluya. Dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu. Amin, haleluya. Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ya Allah, kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Di dalam kekekalan ku puji Dia, Yesus, haleluya. Memerintah tinggal bersama dengan Yesus kekal selamanya. Amin, haleluya. Tuhan Yesus, sucikan mulutku Bapa, hatiku dan pikiranku pagi ini Bapa. Kami membaca firman Tuhan, firman-Mu sumber kebenaran. Amin, haleluya. Aku mau cinta Tuhan Yesus dan setia dan taat, melakukan semua perintah-perintah-Mu ya Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Ampunilah semua dosa salahku ya Tuhan Yesus. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Tuhan kami Yesus Kristus, Bapakku, sentralku. Engkau di atas segala-galanya. Kami berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin. Selamat pagi. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Sabtu pagi hari tanggal 1 Juni 2024, kita sama-sama memasuki pagi yang baru di bulan yang baru, bulan yang ke-6, 1 Juni 2024.
Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan jadi Alfa dan Omega, awal dan akhir. Kita mengawali, memasuki di bulan Juni 2024 bersama dengan Tuhan Yesus. Sampai pada tanggal akhirnya 30 Juni 2024 bersama dengan Yesus. Dan sampai selama-lamanya. Janji Tuhan nanti kita diberikan otoritas memerintah bersama Yesus kekal selama-lamanya. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita mau baca Ulangan pasal kelima. Tadi firman Tuhan sudah saya bacakan, bahwa nanti Tuhan akan datang sebagai Raja segala Raja, dan akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Luar biasa. Kita cinta Tuhan Yesus. Hanya oleh rahmat dan anugerah Tuhan Bapak Ibu. Bapak Ibu setia bersama saya sampai detik ini. Ya, terbukti nyata Tuhan pelihara kita sampai di bulan Juni. Berarti dari hari pertama kita memasuki 2024. Di bulan yang pertama 1 Januari 2024 kita disertai Tuhan. Melewati bulan Januari disertai Tuhan. Melewati bulan Februari, bulan Maret, April, Mei. Dan hari ini merupakan hari yang pertama di bulan yang ke-6 bulan Juni 2024 disertai Tuhan. Kita mengawali hari ini yang pertama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita segala sesuatu harus Yesus tempatkan di atas segala-galanya. Sesuai dengan firman Tuhan dalam Kolose pasal 3 ayat 17. Dikatakan apapun yang kamu lakukan, perbuatanmu maupun perkataan, lakukan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tempatkan Tuhan sebagai kepala. Tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Sebab hanya Dia Yesus yang layak kita puji dan sembah. Dari kekal sampai kekal selama-lamanya. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan, Bapak Ibu Saudara semua hamba Tuhan. Biar makin hari kita mau makin dewasa, lebih dalam dengan Tuhan. Makin cinta Tuhan dengan sikap hormat kita kepada Tuhan Yesus. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan Ulangan pasal 5 ayat 1 sampai 22 berkat dengan ke-10 firman. Mari kita simak baik-baik dan kita menjadi pelaku firman. Kita mendengar firman Allah bukan sekedar mendengar, tapi firman Allah kita taruh di dalam hati kita supaya kita tidak berdosa kepada Tuhan dan kita implementasikan, kita lakukan dengan segenap hati kita sehingga hidup kita berkenan sama Tuhan Yesus. Ayat yang pertama dikatakan, Musa memanggil seluruh orang Israel berkumpul dan berkata kepada mereka, dengarlah hai orang Israel, ketetapan dan peraturan yang pada hari ini ku perdengarkan kepadamu, supaya kamu mempelajarinya dan melakukannya dengan setia. Amin. Firman Tuhan katakan pada pagi hari ini, supaya kita dengar baik-baik dan kita lakukan dengan setia. Amin. Mari Bapak Ibu, kita adalah bangsa Israel sama rohani. Musa dipanggil Tuhan untuk menjadi pemimpin bangsa Israel. Hamba Tuhan seperti saat ini, seperti Musa, saya juga seperti Musa. Diizinkan Tuhan menjadi seorang gembala, mengembalakan domba-domba. Ya, untuk YouTube ini, Bapak Ibu sebagai domba-dombanya Tuhan. Kita adalah domba-dombanya Tuhan Yesus. Mari kita dengar baik-baik. Lakukan dengan setia kata firman Tuhan. Ayat yang kedua, Tuhan Allah kita telah mengingat perjanjian dengan kita di Horeb. Bukan dengan nenek moyang kita Tuhan mengikat perjanjian itu, tapi dengan kita yang ada di sini pada hari ini. Kita semuanya yang masih hidup. Amin. Ini jelas firman. Kita semua yang masih hidup yang dengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dengar baik-baik firman Tuhan. Berlaku firman Tuhan. Dari kitab Kejadian, kitab Keluaran, kitab Imamat, bilangan ulangan, sampai kitab Wahyu. Ini firman Tuhan patut dan layak kita dengar baik-baik. Dan kita lakukan dengan setia. Yang pertama, mari. Ayat yang keempat, Tuhan telah bicara dengan berhadapan muka dengan muka. Mukamu dengan kamu di gunung dan di tengah-tengah api. Aku pada waktu itu berdiri antara Tuhan dan kamu untuk memberitahu firman Tuhan kepadamu. Sebab kamu takut kepada api dan kamu tidak naik ke gunung. Dan ia berfirman, ayat yang keenam, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari Mesir, dari tempat perbudakan. Amin. Itulah Yesus Kristus adalah Tuhan yang juga sama telah membawa kita. Dulu kita ada di dalam dunia tidak mengenal Tuhan. Dulu kita ada di Mesir, artinya kita ada di dalam dunia. Saya bersama papi mami saya, dulu ceritanya papi mami saya belum kenal Tuhan. Tapi Tuhan jamah waktu usia 17 tahun menjadi hamba Tuhan. Menjadi pendeta hamba Tuhan dan menikah.
Dan saya sebagai putra kandung menjadi hamba Tuhan. Seluruh menjadi hamba Tuhan. Bapak Ibu dipanggil, dipilih menjadi hamba Tuhan. Untuk yang pertama, mari kita menyembah satu-satunya Tuhan yang sudah menolong kita keluar dari dunia ini. Dulu kita tidak mengenal kebenaran. Dulu saya tidak mengenal terang Tuhan. Tapi karena kasih karunia Tuhan, Tuhan sudah buka kebenaran hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kita dapat mengenal Tuhan. Dan yang ketujuh, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bawah bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Amin. Ada 10 hukum Tuhan. Ini yang pertama, jangan ada padamu Allah lain yang pertama. Kedua, jangan membuat bagimu patung. Yang kedua, tidak boleh membuat patung atau menyerupai apapun di langit di atas atau di bawah bumi di bawah. Tidak boleh yang kedua. Dan yang ketiga, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, dan kepada keturunan ketiga, dan kepada dari orang-orang membenci aku. Tapi aku menunjukkan kasih kepada beribu orang, itu mereka yang mengasihi aku dan memegang pada perintah-perintahku. Ya, jadi yang satu, jangan ada pada ilah lain. Kedua, tidak boleh patung dan tidak boleh menyembah. Ayat yang ke-11, yang ketiga nih saudara. Dan yang kedua dari ayat 7, itu yang pertama. 8, 9, 10 itu hukum Tuhan yang kedua. Dan yang ketiga, ayat yang ke-11, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Sebab Tuhan Allahmu akan memandang bersalah orang menyebut namanya dengan sembarangan. Tidak boleh kita menghormati Tuhan, saudara. Hormati Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan harus hidup di benar dalam kebenaran firman Tuhan. Menyebut nama Yesus tidak boleh sembarang. Hormati Yesus tadi. Hormati Tuhan. Karena dia Tuhan Juru Selamat kita. Yang keempat, mari kita lihat. Apa katanya Tuhan saudara? Ya, tetapi kudu ingat dan kuduskan hari Sabat. Nah, ini yang keempat ya. Yang keempat. Tetapi ingat dan kuduskan hari Sabat seperti perintahkan kepada oleh Tuhan Allahmu. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tapi pada hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan suatu pekerjaan engkau atau laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau lembumu atau keledaimu atau hewanmu yang manapun atau orang asing ada di tempat kediamanmu, supaya hambamu laki-laki dan hamba perempuan berhenti seperti engkau juga. Sebab harus kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan Allahmu dengan tangan yang kuat, dengan yang teracung. Itulah sebabnya Tuhan Allahmu memerintahkan engkau merayakan hari Sabat. Jadi 1-4 bersifat vertikal. Yang pertama saya ulangi dari ayat ke-7, jangan ada pun Allah dan di hadapanku, itu yang pertama. Yang kedua ayat 8, 9, 10, jangan membuat patung yang menyerupai apapun tidak boleh, dan tidak boleh sujud menyembah. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, kita tidak boleh, ayat yang ke-11, menyebut nama Tuhan sembarang. Hormat kita kepada Tuhan. Yang keempat, hormati hari Sabat. Artinya hari Minggu kita sama-sama beribadah kepada Tuhan. Kita fokus besok hari Minggu. Itu harinya Tuhan. Kita mari datang kepada Yesus berbondong-bondong. Hormati harinya Tuhan. Kita fokus. Bapak Ibu kalau sudah ada rumah Tuhan, jangan main-main HP. Seringkali saya khotbah di rumah Tuhan hari Minggu. Banyak Tuhan masih bukan HP. Bawa Alkitab baik-baik saudara. Banyak orang Kristen saat ini membawa HP, tidak membawa Alkitab. Saya nasihatin, saya sebagai hamba Tuhan, mari bawa Alkitab. HP bukan Alkitab. HP memang isinya Alkitab, tapi bukan Alkitab. Alkitab, buku Alkitab. Saya menyampaikan firman Tuhan ini di depan mata saya dalam nama Yesus. Bukan pakai HP. Tapi saya pakai firman, merekamnya betul HP. Tapi saya baca Alkitab nih, Alkitab. Hormati Tuhan Yesus. Ya, supaya kita betul-betul hormat kepada Tuhan. Jangan mudah sama Tuhan sia-sia. Terus berikutnya, ya, ayat yang ke-16 itu mulai ke-5 sampai 10. 1-4 itu bicara vertikal. Tapi mulai dari yang ke-5 sampai yang ke-10 itu bicara horizontal. Ayat 16, hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepada umum oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang berikan Tuhan Allahmu kepada. Mari kita hormati orang tua ya. Anak-anak jangan kurang ajar, mohon maaf. Hormati orang tua, hormati orang lebih tua. Ya, ini bersifat horizontal dari yang kelima ya. Jadi hukum Tuhan yang kelima. Hukum Tuhan 1, 2, 3, 4 bersifat vertikal. Hukum yang bersifat horizontal, hormati ayah. Ya, itu yang kelima. Yang keenam, jangan membunuh.
Sampai sekarang berlaku loh. Hormati orang tua berlaku loh, saudara. Yang ke-10 firman Allah sampai detik ini berlaku. Tidak boleh membunuh. Terus berikut yang ke-7, jangan berzina. Tidak boleh berzina. Harus kita kudus di hadapan Tuhan. Yang ke-8, jangan mencuri. Yang ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta tentang kesamamu. Yang ke-10, jangan menghina istri sesamamu. Dan jangan menghasratkan rumahnya atau ladangnya, atau hambanya laki-laki atau yang perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Ayat 20 yang terakhir, firman Tuhan yang diucapkan Tuhan kepada seluruh jemaahmu dengan suara nyaring di gunung, dari tengah-tengah api, awan, dan kegelapan, dan tidak ditambahnya apa-apa lagi. Ditulisnya semuanya pada dolah batu, lalu diberikannya kepadaku. Amin. Demikian firman Tuhan sudah kita baca. Ulangan pasal 5 ayat 1 sampai 22. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepada Bapak Ibu Saudara semua diberkati Tuhan. Mari melalui firman Tuhan pada pagi hari ini. Ayat 1 sampai 4. Aturan Tuhan dari ke-10 firman Tuhan. Aturan yang pertama sampai ke-4 itu bersifat vertikal. Ada yang ke-5 sampai 10 bersifat horizontal. Itulah salib. Ada vertikal, ada horizontal. Mari kita hormati Tuhan Yesus. Menyembah kepada Tuhan. Tidak boleh membuat patung. Tidak menyebut nama Tuhan sia-sia. Hormati waktunya Tuhan. Besok hari Minggu semua hormati hari Sabat. Artinya menyembah kepada Tuhan. Hormati orang tua. Jangan mencuri. Jangan membunuh. Jangan berbuat zina. Jangan mengucapkan saksi dusta. Dan tidak boleh menginginkan barang-barang orang, tidak boleh. Kita hormati Tuhan. Karena Dia nanti akan datang sebagai Raja segala Raja. Supaya kita benar dan kudus di hadapan Tuhan. Seperti dalam 1 Tesalonika pasal 5:23. Supaya nanti damai sejahtera dari Tuhan Yesus menguduskan kita semuanya. Tubuh jiwa roh kita kudus di hadapan Tuhan, tidak bercacat celah pada masa kedatangan Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Puji Immanuel, itulah Tuhan Yesus. Hormati Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Rajaku, Tuhanku, bintang fajar. Amin. Haleluya. Di dalam kekekalan ku bersama dengan Tuhan Yesus, memerintah di surga kekal selamanya. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Amin. Haleluya. Dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Amin. Haleluya. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa. Amin. Haleluya. Dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Mari kita dengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Ke-11 firman Tuhan, supaya kita lakukan dengan setia. Dia adalah Tuhan satu-satunya. Kita harus menyembahnya kepada Tuhan. Dan tidak boleh membuat patung berhala yang lain. Tidak boleh. Dan kita tidak boleh nyebut nama Tuhan sembarang. Hormati Tuhan. Dan hormati hari Sabat. Besok hari Minggu, hormati harinya Tuhan. Semua beribadah kepada Tuhan. Dan mari kita mau ikuti firman Tuhan. Jangan membunuh. Hormati orang tua. Jangan berzina. Jangan mencuri. Jangan mengucapkan saksi dusta. Jangan mengini barang-barang orang lain. Tidak boleh. Tapi kita takut sama Tuhan. Karena suatu hari kelak kita rindu berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan bersama kita. Immanuel. Amin. Haleluya.